kita akan belajar 6 kunci keberhasilan Daud. Yang pertama, Daud mengerti penyertaan Tuhan. 2 Samuel pasal ke-8 ayat 6c. Tuhan memberikan kemenangan kemanapun Daud pergi untuk berperang. Kita percaya di dalam kehidupan kita penting sekali untuk kita mengerti penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita pasti gagal. Penyertaan Tuhanlah yang sangat penting ketika kita melangkah di dalam perjalanan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan merupakan penyertaan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Daud taat akan perintah Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Jika kita memahami ini dengan baik di dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia, yaitu mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi kita belajar Daud taat ketika Tuhan tidak berkenan atas keinginannya. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan, hanya satu kata, taat dan dengarlah akan Tuhan. Jika kita ingin kehidupan kita sukses di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, bahkan di sekolah kita, tanpa taat tidak mungkin kita akan sukses. Yang ketiga, kehidupan doa Daud. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Daud suka berdoa kepada Tuhan. Daud suka meminta petunjuk Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengambil keputusan, alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan yang memberi petunjuk kepada kita. Yang keempat, Daud suka memuji dan memuliakan Tuhan. Terbukti kita boleh baca dalam kitab Mazmur Daud. Daud suka memuji Tuhan. Daud suka memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan Daud suka bernyanyi puji nama Tuhan. Ini merupakan refleksi yang sangat baik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita punya kerinduan suka memuji Tuhan, suka memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan segenap perbuatan kita. Maka kita percaya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan turun tangan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah kita, persoalan kita, bagilah Tuhan segala pujian, segala hormat untuk selama-lamanya. Yang kelima, Daud seorang pemberani. 1 Samuel pasal ke-17 ayat 40 sampai ayat yang ke-58. Daud menantang Goliat mengataskan nama Tuhan. Kita tahu pada zaman itu ya, tidak ada barisan Israel yang mampu menghadapi Goliat. Goliat menantang barisan tentara Israel. Tidak ada satupun yang berani menghadapinya. Tetapi kita belajar dari seorang yang nama Daud. Daud tampil seorang pemberani. Tetapi kita tahu keberanian Daud, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan ketika dia menjaga domba-dombanya, kambing dombanya. Bagaimana Daud ketika ada singa yang mau menerkam Daud melawannya. Pengalaman itulah
Daud percaya bahwa dia mampu mengalahkan Goliat. Penting sekali di dalam kehidupan kita, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, sehingga kita tampillah seorang pemberani, bukan seorang pengecut, bukan seorang yang tawar hati. Kita percaya pengalamanlah bersama dengan Tuhan di masa-masa yang sulit yang pernah kita alami. Maka kita percaya keadaan yang sulit hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita mampu mengatasinya karena kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Yang keenam, Daud mau bertobat jika ditegur bawahannya. 2 Samuel pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, ketika Nabi Nathan menegur Daud tentang dosa zinanya dengan Batseba. Kita belajar di dalam kehidupan kita hari-hari ini, untuk kita ketika kita ditegur, hati kita, pikiran kita mau mendengar teguran jika itu benar-benar kita melakukan kesalahan, jika teguran itu boleh membangun iman kita, dan kita percaya orang yang mau ditegur adalah orang yang mau belajar dari kesalahannya. Daud pernah mengalami hal demikian. Daud ketika dia melakukan dosa yang tersembunyi yang hanya dia dan Tuhan yang tahu, tetapi ketika Tuhan membongkar, Daud juga mau bertobat. Ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Pertobatan sejati adalah pertobatan yang dilakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah 6 kunci keberhasilan Daud yang kita boleh renungkan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Amin.